Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa adik-adik untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya adik-adik dapat berlangganan video dari Dapur Ilmu. Yuk, kita sama-sama belajar. Selamat belajar! Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Apa itu tokoh? Sebelum kita mendengarkan dongeng bunga melati yang baik hati, yuk kita simak tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Intrinsik pada suatu cerita itu ada berbagai macam. Unsur-unsur yang membangun sebuah cerita merupakan unsur intrinsik. Dan unsur intrinsik itu terdiri dari tema, tokoh, latar, perwatakan atau penokohan, alur, dan amanat cerita. Nah, kita akan belajar ini dulu ya adik-adik. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tema. Apa itu tema? Siapa yang tahu? Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Jadi, merupakan gagasan atau ide pokok. Contoh tema itu bagaimana? Contoh tema itu contohnya ada persahabatan, ada keluarga, ada kasih sayang, dan sebagainya. Contoh, adik-adik suka menonton film Tayo. Nah, film Tayo itu temanya tentang apa kira-kira? Apakah tentang persahabatan atau keluarga atau kasih sayang? Ya, betul. Tayo itu temanya tentang persahabatan ya. Ini tema. Selanjutnya, setelah tema, kira-kira ada apa lagi tadi masih ingat? Ada tokoh. Apa itu tokoh? Ya, kita akan belajar. Tokoh adalah pemeran, pelaku, atau pemain di dalam sebuah cerita. Tokoh itu bisa saja manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, atau bisa benda-benda lainnya. Ya, tergantung cerita itu sendiri. Dan ini tadi yang kakak jelaskan, tokoh bisa saja manusia, hewan, bahkan tumbuhan dan benda mati seperti matahari, seperti jam dinding atau jam tangan, atau kereta api seperti Thomas ya. Itu merupakan tokoh dalam sebuah cerita, dan tokoh itu ada bermacam-macam adik-adik. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh atau pelaku ya, tokoh yang berwatak baik. Yang berwatak itu sifat ya, tokoh yang berwatak baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Selanjutnya, setelah tokoh, ada apa lagi tadi? Masih ingat ya, ada latar. Apa itu latar? Siapa yang tahu? Latar di dalam sebuah cerita itu ada dua adik-adik. Ada yang namanya latar waktu dan ada yang namanya latar tempat. Nah, latar waktu itu berarti kapan waktu terjadinya cerita tersebut. Contohnya misalnya pada zaman dahulu kala, pada siang hari, pagi, sore, malam, dan sebagainya, itu merupakan contoh dari latar waktu ya. Selanjutnya, latar tempat adalah tempat di mana cerita itu dikisahkan ya. Misalnya
ada di sebuah kota, desa, di sebuah hutan atau rimba, di sekolah, dan sebagainya. Macam-macam ya adik-adik latar tempat itu. Lanjut, next. Ada penokohan atau perwatakan. Penokohan atau perwatakan adalah watak atau karakter citra tokoh yang disajikan atau diciptakan penulis ya. Setiap karakter, setiap tokoh itu memiliki karakter atau watak atau sifat ya yang berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang suka menolong, ada yang suka memberi, ada yang mudah meminta maaf, ada yang tinggi hati atau sombong, itu macam-macam. Itu perwatakan atau penokohan atau sifat ya, sifat dari suatu tokoh cerita. Lanjut, setelah penokohan masih ingat tadi ada apa? Ya, tadi ada alur. Apa itu alur? Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Lanjut, amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah merupakan pesan, ya, pesan nasihat yang ada dalam suatu cerita tersebut, ya. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif, ya. Misalnya amanatnya kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Amanatnya kita harus saling menolong. Amanatnya kita tidak boleh sombong. Itu merupakan amanat nasihat untuk pembaca, ya, itu amanat. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Iya, padahal dirimu berbuah kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun kau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka.
Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita tadi yang berjudul apa? Yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati, tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta karakternya. Jadi adik-adik menyebutkan 4 tokoh saja, walaupun di sana ada lebih dari 4 tokoh. Ya. Siapa yang bisa? Tadi tokohnya ada apa ya? Ya, ada para putri kerajaan. Putri kerajaan itu tokohnya tadi bagaimana ya? Para putri kerajaan karakternya yaitu senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga ya. Itu tadi karakternya para putri kerajaan. Selanjutnya tadi ada tokohnya, ada apa lagi ya Dede? Ya, ada bunga melati, betul sekali. Bunga melati itu karakternya atau sifatnya bagaimana ya Dede? Karakter dari bunga melati, dia itu rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong ya. Rendah hati, baik hati, dan tidak mudah tersinggung walaupun dia itu diejek oleh bunga-bunga yang lain, dia tetap biasa saja, malah dia tersenyum ya. Itu karakter dari bunga melati. Selain bunga melati ada apa lagi? Ya, ada bunga mawar biru. Bagaimana sih karakter bunga mawar biru dalam cerita tersebut? Itu pencemburu. Cemburu dengan bunga melati ya. Karena bunga melati itu bunga yang paling disukai oleh para putri kerajaan. Pencemburu, suka menjelekan karakter yang lain ya. Di sini yang dijelekan adalah bunga melati dan mau mengakui kesalahan. Tadi terakhirnya itu mawar biru mengakui kesalahan, yaitu cukup bagus ya, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Selanjutnya ada bunga sedap malam. Bagaimana karakternya ya? Pencemburu, tinggi hati. Tinggi hati itu artinya sombong ya adik-adik, dan mau mengakui kesalahan. Adik-adik, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Berikut merupakan sebuah gambar. Kira-kira gambar apakah itu adik-adik? Iya, di sana ada gambar Dayu sedang memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ya. Setelah Dayu memecahkan pot bunga kesayangan ibu, ia ingin minta maaf adik-adik, tapi ia takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Dia ingin minta maaf tapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap adik-adik? Ya, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita bagaimana? Bentar. Sebaiknya kita meminta maaf ya. Ini merupakan gambar Dayu yang sedang meminta maaf kepada ibunya. Dengan meminta maaf, kita akan bagaimana? Saat kita meminta maaf, dengan meminta maaf, manfaatnya itu kita akan merasa lega ya.
Jika kita tutupi kesalahan kita tadi yang memecahkan pot, kita akan merasa ketakutan terus. Tapi saat kita meminta maaf kepada ibu kita jujur dan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan dengan orang lain itu akan tetap baik. Apakah anak-anak berani untuk meminta maaf saat melakukan kesalahan? Ya, anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Adik-adik, kerjakan soal berikut ya. 1. Di mana latar tempat cerita yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati? 2. Mengapa semua bunga cemburu pada bunga melati? Adik-adik bisa mengerjakan dengan bantuan orang tua kalian ya. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya. Kakak ingatkan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya adik-adik dapat berlangganan video dengan dapur ilmu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.